Rani Kusuma berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya, sambil merapikan kerah blus krem yang sudah dipakainya selama hampir 6 tahun. Kain di bagian siku mulai menipis. Tetapi ia memilih pakaian itu karena bersih, sopan, dan tidak membuatnya merasa sedang menyamar menjadi orang lain. Di atas tempat tidur tergeletak sebuah kotak kardus, berisi buku catatan tua dengan sampul biru. Ujung-ujung halamannya telah menguning. Beberapa bagian terkena noda kopi. Dan di halaman pertama ada tulisan tangan Bima, ketika masih berusia 15 tahun, mereka akan membangun tempat belajar yang tidak menutup pintu bagi anak, hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar. Di bawah kalimat itu terdapat tanda tangan Rani, Bima, dan 6 guru sukarelawan pertama dari kelas jembatan. Malam itu Nusa Cerdas akan mengumumkan pendanaan terbesarnya sejak didirikan. Bima akan berdiri di panggung hotel mewah. Disambut sebagai pendiri muda yang mengubah pendidikan Indonesia. Rani tidak datang untuk meminta uang, saham, atau pengakuan di depan wartawan. Ia hanya ingin menyerahkan buku tersebut dan mengingatkan adiknya bahwa rencana baru perusahaan tidak boleh menghapus akses gratis bagi murid dari keluarga miskin. Beberapa minggu sebelumnya, seorang guru jembatan menerima pemberitahuan bahwa akun kelasnya akan dipindahkan ke paket berbayar. Rani sudah mengirim pesan kepada Bima berkali-kali, tetapi jawabannya selalu singkat: sedang rapat, sedang bersama investor, atau akan menelepon nanti. Telepon itu tidak pernah datang. 20 tahun sebelumnya, Rani juga pernah berdiri di depan cermin yang sama kecilnya. Hanya saja, ketika itu cermin tergantung di dinding rumah petak milik orang tua mereka. Usianya baru 20 tahun, dan ia baru menyelesaikan tahun kedua kuliah, ketika ayah serta ibunya meninggal dalam kecelakaan bus. Bima masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Tidak ada warisan selain rumah yang belum lunas, utang rumah sakit, dan sebuah lemari penuh buku sekolah. Keluarga jauh menyarankan agar Bima tinggal bersama paman di kota lain. Sedangkan Rani melanjutkan kuliah. Rani menolak karena mendengar sendiri bagaimana paman itu menyebut Bima sebagai beban tambahan. Ia berhenti kuliah, bekerja di toko fotokopi sejak pagi, mengajar les pada sore hari, lalu menerima cucian dari penghuni rumah kontrakan pada malam hari. Ketika Bima membutuhkan komputer untuk belajar pemrograman, Rani menjual cincin terakhir milik ibu mereka. Ketika biaya sekolah naik, ia mengambil pinjaman dari koperasi dan menyembunyikan surat tagihan agar Bima tidak merasa bersalah. Pada suatu musim hujan, Rani mengalami infeksi paru-paru, tetapi tetap bekerja karena pembayaran semester Bima jatuh tempo. Ia terbiasa mengatakan semua pengorbanan itu tidak perlu dibalas. Namun dalam setiap pertengkaran, terutama ketika Bima mulai pulang larut atau ingin berhenti mengikuti kursus, kalimat lama muncul tanpa ia sadari. Rani mengingatkan berapa banyak yang telah dilepaskan untuknya. Bima selalu terdiam setelah itu. Ketika masih kecil, diamnya berarti menurut. Setelah dewasa, diam itu berubah menjadi jarak. Lobi hotel tempat acara berlangsung dipenuhi layar yang menampilkan logo Nusa Cerdas dan wajah Bima dalam ukuran sangat besar. Di bawah fotonya tertulis bahwa ia adalah anak muda yang membangun sistem pembelajaran dari kamar sederhana dengan sebuah komputer bekas dan keberanian untuk bermimpi. Rani berhenti di depan layar. Komputer bekas itu memang ada, tetapi dibeli dari hasil penjualan cincin ibu mereka. Kamar sederhana yang disebut dalam cerita tersebut adalah ruang kelas beratap seng milik Yayasan Jembatan. Tempat belasan anak berbagi 2 kipas angin dan 1 sambungan internet. Pada dinding lain terpampang gambar beberapa murid lama. Salah satu foto menunjukkan Tia Rahma saat berusia 12 tahun. Duduk di lantai dengan buku matematika di pangkuan. Teks di bawahnya menyebut Tia sebagai bukti bahwa Nusa Cerdas sejak awal dibangun untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki kesempatan. Tidak ada nama Rani. Tidak ada nama guru sukarelawan. Dan tidak ada penjelasan bahwa Tia merupakan murid Yayasan Jembatan jauh sebelum perusahaan berdiri.
Ketika Rani menunjukkan undangan elektronik di telepon, petugas penerima tamu tidak menemukan namanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya saudara kandung Bima dan pernah menjadi pengurus awal yayasan jembatan. Petugas itu meminta ia menunggu di sisi ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan dari bagian acara datang dan menanyakan apakah Rani membawa proposal bantuan. Rani menjawab, ia hanya ingin bertemu Bima sebelum acara dimulai. Perempuan itu memandang blus dan sepatu Rani, lalu meminta kartu identitas, seolah ia sedang menghadapi orang yang berusaha masuk tanpa hak dari pintu ruang utama. Rani melihat Bima berbicara bersama Kezia Hartono dan ayahnya, Seno Hartono. Bima mengenakan jas hitam, berdiri tegak di depan kamera, dan tersenyum dengan ketenangan yang tidak pernah dimilikinya ketika masih menjadi mahasiswa. Rani teringat malam-malam saat ia menemukan adiknya tertidur di meja dengan kode program memenuhi layar. Bima memang bekerja keras. Ia menulis sistem awal seorang diri, memperbaiki kesalahan sampai pagi, dan pernah menolak tawaran kerja bergaji tinggi karena ingin mempertahankan kelas gratis. Nusa cerdas bukan hadiah yang Rani letakkan begitu saja di tangannya. Bima membangunnya dengan kemampuan nyata. Namun bahan pelajaran pertama berasal dari catatan Rani. Para guru jembatan menyusun soal, menguji cara penjelasan, mencatat kemajuan murid, dan memberikan umpan balik tanpa bayaran selama berbulan-bulan. Yayasan jembatan kemudian memberikan izin penggunaan terbatas dengan syarat akses gratis tetap tersedia, dan data murid tidak boleh dialihkan untuk tujuan selain pendidikan. Rani masih menyimpan salinan perjanjian itu. Ketika perusahaan tumbuh, Bima berkata semua ketentuan akan tetap dihormati. Rani mempercayainya. Ia bahkan menandatangani surat kuasa elektronik agar Bima dapat mengurus pembaruan lisensi selama dirinya merawat salah satu guru yang sakit. Setelah itu, undangan rapat semakin jarang datang. Nama Rani menghilang dari bahan presentasi, lalu dari halaman sejarah perusahaan. Setiap kali, ia bertanya. Bima mengatakan investor menginginkan cerita pendiri yang sederhana. Rani akhirnya berhasil masuk setelah seorang pegawai lama mengenalinya dan mengatakan ia pernah melihat Rani di kantor pertama Nusa Cerdas. Namun ia tidak mendapat kursi. Ia berdiri dekat pintu belakang saat acara dimulai. Kezia membuka presentasi dengan cerita tentang Bima sebagai pemuda yang membangun perusahaan tanpa bantuan siapapun. Seno kemudian berbicara tentang masa depan pendidikan berbasis data, layanan keuangan yang lebih tepat, dan kemampuan teknologi mengenali potensi keluarga sejak dini. Kalimat terakhir membuat Rani mengerutkan kening. Nusa Cerdas seharusnya menilai perkembangan pembelajaran anak, bukan masa depan ekonomi keluarga. Di layar muncul angka puluhan ribu murid yang diklaim telah menerima akses gratis. Rani mengenali sebagian data dari laporan Yayasan Jembatan. Tetapi jumlahnya jauh lebih besar daripada murid yang benar-benar tercatat. Ketika sesi pertanyaan dimulai, ia mencoba mendekati sisi panggung. Seorang petugas keamanan menahannya. Rani memanggil nama Bima. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat beberapa orang menoleh. Bima melihatnya. Untuk sesaat, wajahnya kehilangan senyum. Rani mengangkat buku bersampul biru agar adiknya mengenali benda itu. Kezia berdiri di samping Bima dan bertanya dengan suara yang terdengar jelas oleh tamu di barisan depan. "Kamu kenal perempuan itu?" Bima memandang Rani cukup lama untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Kemudian ia berkata, "Saya tidak mengenalnya. Mungkin dia salah satu relawan dari tempat belajar lama." Ruangan menjadi sunyi hanya selama satu tarikan napas. Lalu beberapa orang tertawa kecil karena mengira Rani adalah sukarelawan yang terlalu bersemangat mencari perhatian pendiri terkenal. Petugas keamanan meminta Rani keluar. Ia berkata sekali lagi bahwa dirinya hanya ingin menyerahkan buku kepada adiknya. Kezia mendekat dan mengatakan semua permintaan pertemuan harus melalui bagian hubungan masyarakat. Rani menatap Bima, berharap setidaknya ia akan menghentikan tangan petugas yang mulai memegang lengannya.
Bima tidak bergerak. Seno memberi isyarat kecil dari samping panggung. Dan dua petugas lain datang. Rani tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dibawa melewati meja-meja yang dipenuhi investor, wartawan, dan tamu penting. Seseorang merekam dengan telepon. Di dekat pintu, Rani mendengar Kezia kembali berbicara tentang pentingnya melindungi pendiri dari orang-orang yang mengaku memiliki hubungan pribadi. Kalimat itu terdengar seperti bagian dari acara yang sudah disiapkan. Di lorong hotel, petugas menyerahkan kotak bukunya dan meminta ia meninggalkan bangunan. Sebelum pergi, Rani melihat melalui celah pintu ketika Bima melanjutkan presentasi. Layar di belakangnya menampilkan gambar kelas jembatan. Tetapi nama yayasan telah dihapus. Rani tidak menangis saat itu. Yang ia rasakan bukan hanya sakit karena tidak diakui sebagai kakak. Ia merasa sedang melihat seseorang berdiri di atas sebuah jembatan, lalu menghapus nama orang-orang yang membangunnya agar dapat mengaku menyeberang seorang diri. Di dalam taksi yang membawanya pulang, Rani membuka buku tua dan menemukan catatan biaya kuliah Bima terselip di antara halaman. Ada kwitansi semester, biaya asrama, pembelian komputer, serta pembayaran kursus yang dulu ia simpan agar tidak lupa utang koperasi. Ia menatap semuanya dan menyadari betapa mudah baginya mengubah pengorbanan menjadi daftar tagihan moral. Selama bertahun-tahun ia mengatakan tidak meminta balasan. Tetapi ia selalu berharap. Bima mengakui bahwa hidupnya dibangun dengan bantuan kakaknya. Harapan itu wajar. Tetapi cara Rani menggunakannya tidak selalu adil. Ia pernah melarang Bima pindah jurusan karena merasa dirinya yang membayar. Ia pernah membuka pesan pribadi adiknya, menolak teman-temannya, dan menentukan pekerjaan mana yang boleh diterima. Bima tidak salah ketika merasa hidup di bawah utang yang tidak pernah lunas. Namun rasa sesak itu tidak membenarkan kebohongan, pemalsuan, atau penghapusan hak orang lain. Bima boleh menolak dikendalikan sebagai adik. Ia tidak boleh mengambil karya guru, data murid, dan tanda tangan Rani untuk membangun kebebasannya. Sesampainya di rumah, Rani tidak menelepon Bima. Ia membuka lemari arsip yayasan jembatan, mengeluarkan perjanjian awal, catatan rapat, serta perangkat penyimpanan lama. Ia membandingkan versi izin penggunaan yang disimpan yayasan dengan dokumen terbaru dari daftar pemegang hak Nusa Cerdas. Dalam versi baru, seluruh materi pembelajaran dinyatakan telah dialihkan secara permanen kepada perusahaan. Di bawahnya terdapat tanda tangan elektronik Rani. Rani segera tahu tanda tangan itu diambil dari surat kuasa lama. Waktu pembuatan dokumen menunjukkan berkas disusun 8 bulan setelah rapat yang disebut. Nama 2 guru yang sudah meninggal tercantum sebagai peserta rapat. Bienban keputusan menyatakan Yayasan Jembatan menyetujui penghapusan akses gratis bila perusahaan membutuhkan perubahan model usaha. Padahal tidak pernah ada rapat seperti itu. Rani membuka riwayat penyimpanan dan menemukan bahwa dokumen dibuat dari komputer milik bagian hukum Nusa Cerdas. Lalu disahkan menggunakan akun Bima di arsip surat elektronik. Ia juga menemukan permintaan dari Kezia agar sejarah perusahaan disederhanakan sebelum pendanaan baru. Salah satu lampiran menyebut Rani sebagai risiko reputasi karena dapat mengajukan klaim atas materi, data, dan status pendiri. Rani membaca semuanya tanpa menghubungi media. Ia menelepon Arman Pradana, pengelola independen Yayasan Jembatan, dan meminta pemeriksaan darurat. Arman mendengarkan, lalu bertanya apakah Rani ingin menghentikan pendanaan karena telah dipermalukan di hotel atau karena ada pelanggaran izin. Rani mengirim dokumen palsu, waktu pembuatan, serta salinan perjanjian asli. Arman mengatakan pemeriksaan dapat diaktifkan. Tetapi layanan belajar tidak boleh langsung dimatikan karena murid sedang menggunakan sistem untuk ujian. Rani setuju bahwa akses pendidikan harus tetap berjalan.
Yang harus dihentikan adalah perubahan kepemilikan, pemindahan data, dan penggunaan materi sampai asal hak diperiksa. Menjelang tengah malam, Yayasan Jembatan mengaktifkan klausul perlindungan misi. Pihak yang mengurus pendanaan menerima pemberitahuan bahwa hak atas sebagian besar materi Nusa Cerdas sedang disengketakan. Proses penanaman modal dihentikan sementara. Perintah pemindahan basis data ke pusat analisis milik Hartono Finance diblokir. Sistem utama tetap dapat digunakan murid dan guru, tetapi tidak boleh menyalin, menjual, atau mengubah data sampai pemeriksaan selesai. Beberapa menit kemudian, telepon Rani mulai bergetar. Bima menelepon 7 kali. Kezia mengirim pesan bahwa tindakan Rani akan menghancurkan masa depan perusahaan. Seno menulis melalui pengacara bahwa Yayasan Jembatan tidak lagi memiliki kewenangan karena semua hak telah dialihkan. Rani memandang dokumen dengan tanda tangannya yang dipalsukan dan menjawab hanya satu pesan kepada Bima, "Kau boleh menyangkal aku sebagai kakakmu. Tetapi kau tidak bisa menyangkal jejak tanganku pada setiap halaman yang membuatmu berdiri di panggung itu." Setelah itu ia mematikan telepon. Malam tersebut bukan akhir hubungan mereka, tetapi awal pemeriksaan terhadap semua hal yang selama ini disamarkan sebagai rasa terima kasih, cinta keluarga, dan kemajuan pendidikan. Pagi setelah pemeriksaan darurat diaktifkan, kantor Nusa Cerdas dipenuhi kepanikan yang tidak terlihat dalam presentasi mewah malam sebelumnya. Tim keuangan tidak dapat menyelesaikan penanaman modal baru. Bagian hukum menerima permintaan penjelasan dari para investor. Dan pusat data menolak proses pemindahan informasi ke sistem milik Hartono Finance. Di sisi lain, ribuan murid tetap masuk seperti biasa untuk mengerjakan soal, mengikuti kelas, dan menyiapkan ujian. Para guru yang mendengar kabar perselisihan mulai bertanya, apakah materi mereka akan hilang atau honor mereka tertahan? Kezia segera mengirimkan pernyataan kepada pegawai bahwa Yayasan Jembatan sedang mencoba mengambil alih perusahaan melalui klaim lama. Seno menyebut tindakan Rani sebagai serangan emosional dari seseorang yang tidak memahami skala usaha modern. Bima tidak datang ke kantor selama beberapa jam pertama. Ia menghubungi Rani berkali-kali. Tetapi perempuan itu memilih bekerja bersama Arman di ruang arsip yayasan. Arman memeriksa klausul perlindungan misi dan mengatakan penghentian yang diminta Rani masih terlalu luas. Bila lisensi materi dicabut sepenuhnya, murid dari sekolah kecil akan kehilangan akses. Guru tidak dapat membuka kelas. Dan ujian yang sudah dijadwalkan harus dibatalkan. Rani menjawab Nusa Cerdas tidak berhak terus memakai materi yang diperoleh dengan dokumen palsu. Arman setuju, tetapi mengingatkan bahwa hak untuk menghentikan pelanggaran tidak boleh berubah menjadi hak menahan pendidikan anak-anak sebagai alat tekan. Mereka kemudian membentuk jalur sementara semua bahan pelajaran tetap dapat digunakan untuk kegiatan belajar, tetapi tidak boleh dijual, dipindahkan, diubah lisensinya, atau digabungkan dengan layanan keuangan. Pembayaran guru dipisahkan ke rekening pengawasan bersama. Tim teknis dilarang menghapus riwayat perubahan. Sementara salinan basis data ditempatkan di bawah penjagaan independen, Rani tidak diperbolehkan mengatur sistem seorang diri. Setiap keputusan harus disetujui Arman, wakil guru, serta perwakilan murid yang ditunjuk yayasan. Bima datang menjelang siang dengan wajah yang belum tidur. Ia masuk ke ruang rapat tanpa Kezia atau pengacara. Lalu meletakkan telepon di meja, seolah ingin menunjukkan bahwa percakapan mereka tidak akan direkam. Arman tetap menyalakan alat pencatat resmi karena perkara sudah menyangkut yayasan, perusahaan, dan ribuan pengguna. Bima meminta semua orang keluar agar dapat berbicara dengan kakaknya. Rani menolak. Ia berkata bertahun-tahun masalah keluarga dipakai untuk menyembunyikan keputusan perusahaan, sehingga kali ini tidak ada pembicaraan penting tanpa saksi. Bima menatapnya dengan campuran marah dan terluka. Ia mengakui telah melihat Rani di hotel, mengenal buku bersampul biru yang dibawanya, dan tahu petugas akan mengeluarkan perempuan itu setelah dirinya berkata,
Tidak mengenal. Ia mengatakan, Kezia sudah memperingatkan bahwa kemunculan Rani dapat memicu pertanyaan tentang hak atas materi dan bagian yayasan. Seno juga berada di ruang kendali dan memerintahkan agar acara tidak berubah menjadi pertengkaran keluarga. Namun Bima tidak meletakkan seluruh kesalahan pada mereka. Ia berkata keputusan terakhir tetap miliknya. Aku menyangkalmu, katanya. Aku melihatmu. Tahu siapa dirimu. Lalu memilih berkata tidak kenal. Rani menanyakan mengapa, Bima menjawab karena sepanjang hidupnya setiap keberhasilan selalu diikuti cerita tentang apa yang dikorbankan Rani. Ketika mendapat nilai bagus, orang berkata, kakaknya pasti bangga setelah bekerja begitu keras. Saat lulus, semua orang memuji Rani karena berhasil menyekolahkannya. Ketika Nusa Cerdas mulai tumbuh, para guru menyebut, perusahaan itu buah kesabaran Rani. Bima merasa dirinya tidak pernah berdiri sebagai orang dewasa, melainkan tetap sebagai anak yang utangnya tidak mungkin lunas. Kakak bilang tidak meminta balasan, katanya. Tetapi setiap aku memilih sesuatu yang tidak kakak sukai. Semua cucian, semua utang, semua malam tanpa tidur dibawa kembali ke meja. Rani ingin segera membela diri. Ia ingin mengatakan semua itu dilakukan karena tidak ada orang lain yang mau menjaga Bima. Bahwa hidupnya sendiri benar-benar berhenti agar adiknya dapat berjalan. Namun di hadapan Arman dan catatan rapat yang menyala, ia memaksa dirinya mendengar sampai selesai. Bima mengingatkan, saat ia ingin menerima pekerjaan di Singapura setelah lulus. Rani menuduhnya meninggalkan anak-anak jembatan ketika ia ingin mengubah tampilan aplikasi agar lebih mudah dijual kepada sekolah swasta. Rani berkata pendidikan orang miskin tidak boleh dikorbankan. Ketika ia mulai dekat dengan Kezia, Rani menyelidiki keluarganya dan memperingatkan bahwa keluarga Hartono hanya akan memakainya. Bima mengakui sebagian peringatan itu kini terbukti benar. Tetapi cara Rani menyampaikannya membuat setiap pilihan terasa seperti pengkhianatan terhadap pengorbanan kakaknya. Rani akhirnya berkata, dirinya memang sering memakai masa lalu sebagai alat kendali. Ia takut Bima menjauh setelah seluruh hidupnya dibentuk untuk merawat satu orang. Ia juga tidak tahu siapa dirinya bila adiknya tidak lagi membutuhkan perlindungan. Pengakuan itu membuat ruangan sunyi. Namun, Rani menegaskan luka Bima tidak membenarkan dokumen palsu, penghapusan nama guru, atau penggunaan data murid. Kau berhak berhenti menjadi anak yang selalu kuatur. Katanya, kau tidak berhak membebaskan dirimu dengan mengambil hak orang lain. Bima mengaku menandatangani pengesahan dokumen pemindahan materi. Ia tidak membuat tanda tangan palsu dengan tangannya sendiri, tetapi mengizinkan bagian hukum memakai tanda tangan elektronik Rani dari surat kuasa lama. Menurut Kezia, langkah itu hanya menyederhanakan kepemilikan, agar investor tidak melihat yayasan sebagai hambatan. Bima meyakinkan dirinya bahwa Rani pada akhirnya akan setuju, karena semua keuntungan akan dipakai memperluas akses gratis. Pemeriksaan dokumen membuktikan lebih banyak pelanggaran daripada yang semula terlihat. Rapat yayasan yang disebut dalam surat pemindahan tidak pernah terjadi. Tanggal pembuatan catatan rapat berbeda 8 bulan dari tanggal yang tertulis. Dan 2 nama peserta berasal dari guru yang sudah meninggal. Data pada komputer bagian hukum menunjukkan dokumen disusun setelah Hartono Capital meminta bukti bahwa Nusa Cerdas memiliki seluruh hak atas materi, gambar, serta data pelatihan. Catatan perubahan memperlihatkan beberapa syarat asli dihapus, kewajiban menjaga akses gratis, larangan mengalihkan data keluarga, dan hak guru meminta materi mereka ditarik. Selain itu, pembayaran honor untuk sejumlah guru jembatan ditahan selama hampir setahun. Perusahaan tetap memakai pelajaran mereka, tetapi menganggap pembayaran tidak perlu karena materi sudah tercatat sebagai milik Nusa Cerdas. Seorang guru matematika membawa buku catatan lama yang menunjukkan soal-soal di dalam aplikasi berasal dari kelasnya. Ia tidak meminta saham atau jabatan, hanya ingin namanya dicantumkan dan honor dibayar.
Kezia menjawab melalui tim hukum bahwa kontribusi sukarelawan tidak otomatis menjadi hak cipta. Arman meminta seluruh materi dipetakan berdasarkan pembuat, tanggal, dan izin, sampai pemeriksaan selesai. Tidak ada pelajaran baru yang boleh didaftarkan sebagai milik tunggal perusahaan. Bima memprotes karena proses itu dapat menghentikan pengembangan selama berbulan-bulan. Arman menjawab pertumbuhan yang bergantung pada penghapusan pemilik bukan pertumbuhan yang aman. Pada saat yang sama, ia menolak usulan Rani untuk mengembalikan seluruh materi langsung kepada yayasan karena sebagian kode, penjelasan interaktif, dan sistem latihan memang dibuat oleh tim Nusa Cerdas. Hak harus dipisahkan, bukan dipindahkan secara kasar dari satu pihak ke pihak lain. Tia Rahma datang pada hari ketiga membawa komputer, 3 perangkat penyimpanan, serta salinan surat elektronik yang selama ini disembunyikannya. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis kecil dalam foto di lobi hotel. Kini ia bekerja sebagai analis data senior di Nusa Cerdas dan memahami cara setiap informasi bergerak di dalam sistem. Tia mengatakan masalah terbesar bukan sekadar kepemilikan materi. 2 tahun sebelumnya, Hartono Finance mulai menerima hasil pengolahan data dari Nusa Cerdas. Awalnya, perusahaan hanya mengirimkan angka umum tentang jumlah pengguna, wilayah, dan pola penggunaan. Setelah kontrak diperluas, sistem mulai menghubungkan nilai pelajaran, kehadiran, jenis perangkat, alamat, pekerjaan orang tua, waktu pembayaran internet, serta kebiasaan membaca pesan. Data tersebut dipakai membuat perkiraan tentang kemampuan ekonomi keluarga, kemungkinan anak berhenti sekolah, dan peluang pendapatan jangka panjang. Nama anak dihilangkan dari laporan utama, tetapi nomor keluarga, lokasi, serta pola perangkat membuat banyak orang tetap dapat dikenali. Tia pernah bertanya kepada Bima apakah keluarga sudah menyetujui penggunaan tersebut. Bima menjawab data yang dipakai sudah diolah, dan pendapatan dari Hartono akan membiayai layanan gratis. Ia meminta Tia tidak menghambat kesepakatan sebelum putaran investasi selesai. Tia kemudian menemukan bahwa hasil penilaian tidak hanya dipakai untuk riset. Hartono Finance menggunakannya untuk menyaring permohonan pinjaman, menentukan biaya asuransi, serta menilai kelayakan cicilan pendidikan. Keluarga dengan anak yang nilainya turun, sering absen, atau memakai perangkat lama dianggap memiliki risiko ekonomi lebih tinggi. Rani bertanya, mengapa Tia tidak datang lebih cepat? Tia menatapnya dengan kecewa yang hampir sama besar seperti saat memandang Bima. Ia mengingatkan bahwa sejak kelas jembatan masih kecil, Rani sudah meminta murid menulis pekerjaan orang tua, pendapatan rumah, jumlah saudara, penyakit, serta alasan tidak hadir. Semua itu disimpan dalam lembar kerja, tanpa perjanjian yang jelas. Rani menganggap data diperlukan agar guru memahami keadaan setiap anak. Orang tua memberi informasi karena percaya kepada dirinya, bukan karena membaca penjelasan tentang penggunaan data. Saat Bima mengembangkan sistem awal, Rani menyerahkan catatan tersebut agar aplikasi dapat menyesuaikan latihan. Tidak ada persetujuan tertulis yang menjelaskan berapa lama data disimpan atau siapa yang dapat mengaksesnya. Kak Rani selalu bilang kami seperti keluarga, kata Tia. Tetapi keluarga juga bisa menyimpan sesuatu terlalu banyak karena merasa niatnya baik. Rani tidak mampu menyangkal. Ia memang tidak pernah membayangkan data itu akan dipakai bank. Tetapi dirinya membuka pintu pertama tanpa aturan yang cukup. Bahkan setelah melihat kontrak awal Hartono, ia hanya meminta Bima memastikan data disamarkan. Ia tidak bertanya bagaimana identitas dapat dibangun kembali dari alamat, perangkat, dan kebiasaan belajar. Arman lalu menetapkan bahwa Rani tidak boleh memimpin penyelidikan data. Yayasan tetap memiliki hak mengajukan pemeriksaan. Tetapi tim independen harus menilai peran semua pihak, termasuk pengumpulan awal oleh Rani. Rani menerima keputusan itu.
Ia berkata kepada Tia bahwa kepercayaan murid bukan izin tanpa batas. Ia meminta semua keluarga diberitahu, meski pengungkapan itu dapat merusak nama jembatan dan dirinya sendiri. Bukti Tia semakin kuat ketika ia menunjukkan hasil penilaian terhadap keluarganya. Ayahnya, Pak Rahmat, mengajukan pinjaman untuk membeli mesin pendingin bagi koperasi ikan. Ia tidak pernah terlambat membayar utang dan memiliki catatan usaha yang stabil, namun permohonannya ditolak tanpa penjelasan jelas. Dalam sistem internal Hartono Finance, keluarga Rahma mendapat nilai risiko tinggi karena Tia pernah mengalami penurunan nilai saat ibunya sakit. Adiknya sering absen, dan mereka menggunakan perangkat lama dengan sambungan internet tidak stabil. Algoritma menafsirkan pola itu sebagai kemungkinan rendahnya pertumbuhan pendapatan keluarga. Catatan pendidikan anak-anak yang dahulu diberikan kepada kelas jembatan untuk mendapat bantuan justru berubah menjadi alasan menutup akses ekonomi mereka. Tia menunjukkan belasan keluarga lain dengan pola serupa. Seorang ibu gagal memperoleh cicilan untuk mesin jahit karena anaknya diperkirakan berisiko berhenti sekolah. Seorang ayah mendapat harga asuransi lebih mahal karena sistem menilai keluarganya memiliki tingkat kesehatan dan kestabilan kerja rendah berdasarkan kehadiran anak dalam kelas. Tidak ada keluarga yang tahu keputusan tersebut berasal dari data pendidikan. Bima memeriksa layar dengan wajah berubah. Ia berkata, kontrak hanya menyebut analisis kelompok, bukan penilaian individu. Tia menunjukkan surat elektronik dari tim Hartono yang meminta nomor keluarga tetap dipertahankan agar hasil dapat dihubungkan dengan produk keuangan. Bima pernah menerima surat itu dan menjawab, "Lanjutkan selama tidak ada nama anak di laporan." Ia menutup mata sejenak, lalu mengatakan dirinya tidak memahami sejauh apa penggunaan sistem tersebut berkembang. Tia menjawab ia sudah mengirim peringatan 3 kali. Malam itu, Bima berdiri di luar ruang pemeriksaan bersama Rani. Tidak ada Kezia, Seno, atau kamera. Ia mengatakan, semua yang dilakukan bertujuan membuat Nusa cerdas tidak terus bergantung pada sumbangan. Menurutnya, akses gratis memerlukan server, guru, teknisi, dan biaya yang tidak dapat dibayar dengan niat baik. Hartono menawarkan pemasukan besar tanpa iklan yang mengganggu murid. Bima percaya data yang sudah disamarkan merupakan harga yang wajar. Rani menjawab harga hanya wajar bila orang yang membayar tahu apa yang diambil. Mereka kembali bertengkar tentang masa lalu. Bima berkata Rani selalu menganggap pengorbanannya suci. Padahal banyak keputusan dibuat tanpa bertanya apa yang ia inginkan. Rani mengakui itu. Ia juga berkata Bima melakukan kesalahan yang sama kepada para murid memutuskan bahwa masa depan mereka layak ditukar demi perusahaan yang dianggapnya baik. Bima menatap daftar keluarga yang ditolak pinjaman. Lalu bertanya, apakah masih ada cara menyelamatkan Nusa cerdas? Rani menjawab perusahaan mungkin masih dapat diselamatkan. Tetapi bukan citra pendiri yang selama ini dibangun. Sebelum mereka berpisah, Tia keluar membawa surat penolakan pinjaman milik ayahnya dan meletakkannya di tangan Bima. Di bagian bawah, terdapat kode modal yang berasal dari sistem Nusa cerdas. Bima membaca nama Pak Rahmat, lelaki yang dulu memperbaiki kursi kelas jembatan tanpa meminta bayaran. Untuk pertama kalinya, akibat dari kontrak data tidak lagi terlihat seperti angka pendapatan atau laporan investasi. Ia berbentuk satu keluarga yang pernah membantu mereka, lalu dihukum karena mempercayakan kisah hidupnya kepada tempat belajar yang menjanjikan perlindungan. 3 hari setelah kesaksian Tia, Seno Hartono mengadakan konferensi pers tanpa menghadirkan Bima atau Kezia. Ia berdiri di depan logo Hartono Capital dan mengatakan pihaknya baru mengetahui adanya penggunaan data di luar tujuan pendidikan setelah pemeriksaan yayasan jembatan dimulai. Menurut Seno, seluruh keputusan teknis berada di bawah wewenang pendiri Nusa Cerdas. Sedangkan Hartono Finance hanya menerima hasil analisis yang telah dinyatakan aman oleh perusahaan. Ia menyebut Bima sebagai pemimpin muda yang mungkin terlalu cepat mengambil keputusan dan berjanji keluarga Hartono akan bekerja sama penuh untuk melindungi murid.
dalam pernyataan tertulis berikutnya. Nama Kezia juga mulai dipisahkan dari kelompok usaha. Divisi Hukum menyatakan strategi komunikasi tentang riwayat pendiri, gambar murid, serta cerita kelas jembatan dibuat oleh tim merek Nusa Cerdas tanpa persetujuan langsung investor. Rani membaca pernyataan itu di ruang pemeriksaan bersama Arman dan langsung melihat polanya. Seno sedang membangun dua jalan keluar sekaligus. Bima akan diposisikan sebagai pendiri yang menjual data demi mempertahankan jabatan. Sedangkan Kezia akan dituduh menciptakan cerita palsu tentang asal-usul perusahaan demi menaikkan nilai merek. Nama Seno sendiri ditempatkan sebagai investor yang tertipu. Bima awalnya menolak percaya. Ia mengatakan Seno mengetahui setiap perkembangan kontrak dan selalu meminta laporan mingguan. Namun ketika bagian hukum Nusa Cerdas mengirim surat agar ia menandatangani pengakuan internal, ia menemukan kalimat yang menyebut seluruh persetujuan pemindahan data, perubahan lisensi, dan penggunaan tanda tangan Rani dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Berkas itu juga menyatakan Hartono Capital tidak pernah mengetahui bahwa data keluarga dapat dikenali kembali. Di bagian lampiran, terdapat daftar surat elektronik yang sudah dipilih dengan hati-hati agar perintah Seno tidak terlihat. Bima memahami bahwa selama ini ia bukan sedang dipersiapkan menjadi anggota keluarga Hartono, ia hanya dibuat cukup terkenal untuk menarik investasi dan cukup dekat dengan sistem agar dapat menanggung seluruh kesalahan ketika keadaan runtuh. Kezia datang ke kantor Yayasan Jembatan pada malam hari melalui pintu samping. Ia tidak membawa pengacara perusahaan, melainkan seorang penasihat hukum pribadi dan dua perangkat penyimpanan. Hal pertama yang dimintanya adalah jaminan bahwa Rani tidak akan menuntut dirinya atas video di hotel, penghapusan nama Yayasan Jembatan, dan kampanye yang menggambarkan Bima sebagai pendiri tunggal. Sebagai gantinya, Kezia akan menyerahkan rekaman lengkap malam ketika Bima menyangkal kakaknya. Percakapan di ruang kendali, serta arahan Seno mengenai cara menghadapi kemungkinan kemunculan Rani. Rani tidak membuka perangkat itu. Ia berkata tidak memiliki kewenangan menjanjikan kekebalan dan tidak akan membeli kebenaran dengan menghapus tanggung jawab orang yang ikut menciptakan kebohongan. Kezia menuduh Rani lebih tertarik menghukumnya daripada membongkar sistem. Arman menjawab bukti dapat diserahkan melalui prosedur resmi dan kerjasama akan dicatat. Tetapi tidak ada seorang pun berhak menentukan sendiri akibat hukumnya. Kezia akhirnya memutar salinan video di layar. Rekaman dimulai sebelum acara. Di ruang kendali, Seno bertanya, apakah Rani mungkin datang? Kezia menjawab undangannya tidak dibuat dan petugas sudah diberi foto. Bima tampak gelisah, mengatakan mungkin lebih baik menemui kakaknya sebentar. Seno menolak karena satu pengakuan bahwa Rani adalah kakak sekaligus pendiri kelas jembatan dapat memicu pemeriksaan atas hak materi sebelum pendanaan ditandatangani. Kezia kemudian berkata kepada Bima, kalau dia muncul, jangan beri hubungan yang bisa dikutip. Sebut saja relawan lama. Ketika Rani terlihat di dekat panggung, Seno memberi perintah melalui alat komunikasi agar keamanan mengeluarkannya. Setelah Bima berkata tidak mengenal, Kezia berbisik bahwa mereka hanya perlu bertahan sampai penandatanganan selesai. Rekaman penuh membuktikan penghinaan itu bukan reaksi spontan. Ia adalah strategi yang dirancang untuk melindungi dokumen palsu dan menunda pertanyaan tentang kepemilikan. Kezia tidak berhenti pada video. Ia membawa rancangan kampanye yang menunjukkan bagaimana timnya memindahkan pengalaman murid jembatan ke dalam kisah hidup Bima. Cerita tentang belajar di rumah, tanpa listrik berasal dari Tia, yang selama beberapa bulan mengerjakan tugas menggunakan lampu darurat karena keluarganya menunggak tagihan. Cerita tentang berjalan 6 km demi sambungan internet berasal dari siswa lain di desa pinggiran. Bahkan kalimat Bima tentang membangun aplikasi dari komputer retak sebenarnya diambil dari wawancara seorang guru sukarelawan yang memakai komputer rusak untuk membuat soal. Kezia mengatakan narasi tunggal dibutuhkan karena investor lebih mudah percaya kepada satu pahlawan daripada jaringan guru dan murid. Ia mengakui mengetahui Rani adalah kakak Bima,
Sejak awal hubungan mereka, ia pernah makan di rumah Rani, melihat foto kelulusan, dan mendengar langsung bagaimana kelas jembatan dibangun. Namun setelah Seno mengatakan, keterlibatan Rani dapat memperlambat kepemilikan penuh atas materi, Kezia mulai menjaga jarak dan meminta Bima berhenti menyebut kakaknya dalam wawancara. Ketika ditanya mengapa sekarang menyerahkan bukti, Kezia mengaku baru menemukan berkas yang menyatakan seluruh manipulasi cerita dilakukan atas inisiatifnya. Ada rancangan pemutusan hubungan kerja, laporan pelanggaran etika, serta pernyataan Seno bahwa putrinya terlalu ambisius dan menyalahgunakan posisi demi membantu kekasihnya. Ayah saya akan mengatakan saya melakukan semuanya karena cinta kepada Bima, katanya. Padahal sebagian besar arahan datang darinya. Rani menjawab, Kezia memang dipakai. Tetapi ia juga menggunakan orang lain. Kezia mengubah kemiskinan murid menjadi bahan merek, menghapus guru, dan menjadikan penolakan terhadap seorang kakak sebagai bagian dari pengamanan acara. Kerja sama sekarang dapat membantu mengungkap kebenaran, tetapi tidak membuat tindakan sebelumnya hilang. Bima menyerahkan akses ke gudang kode dan surat elektronik pribadi 2 hari kemudian. Di dalamnya terdapat riwayat awal Nusa Cerdas yang memperjelas batas antara karya Bima dan milik Yayasan Jembatan. Sistem penyesuaian latihan, mesin rekomendasi, serta sebagian besar perangkat lunak inti memang ditulis oleh Bima bersama tim teknis. Namun ribuan soal, struktur pelajaran, penjelasan guru, dan pola pendampingan berasal dari kelas jembatan. Pada versi awal kode, Bima bahkan menulis nama guru pada setiap berkas. Nama-nama itu mulai dihapus setelah Hartono Capital meminta kepemilikan yang lebih sederhana. Surat elektronik menunjukkan Seno mengusulkan agar perusahaan membeli seluruh hak dengan nilai rendah. Lalu Kezia menjawab Rani kemungkinan tidak akan setuju karena menganggap materi sebagai milik bersama. Seorang pengacara kemudian menyarankan penggunaan surat kuasa lama untuk memperbarui lisensi tanpa rapat baru. Bima menulis bahwa tindakan itu berisiko, tetapi akhirnya menyetujui dengan alasan ia dapat menjelaskan kepada Rani setelah pendanaan masuk. Ia juga menyerahkan kontrak data dengan Hartono Finance. Pada draft awal, hanya data umum yang boleh digunakan. Pada perubahan berikutnya, Seno meminta nomor keluarga, pola perangkat, lokasi, dan riwayat perilaku dipertahankan agar hasil dapat dihubungkan dengan layanan keuangan. Bima menandatangani perubahan itu. Ia mengatakan dirinya percaya data tanpa nama cukup aman, dan pendapatan akan membiayai layanan gratis. Arman menunjukkan bahwa beberapa surat dari Tia sudah menjelaskan risiko pengenalan kembali. Bima mengaku membaca, lalu memilih mengikuti pendapat konsultan Hartono karena tidak ingin menunda investasi. Ia menyerahkan bukti bukan sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan sebagai pelaku yang baru memahami bahwa orang yang menjanjikan perlindungan kepadanya sudah menyiapkan tempat untuk menguburnya. Tim independen kemudian memetakan penggunaan data ke seluruh anak perusahaan Hartono. Hasilnya lebih luas daripada dugaan Tia. Model pembelajaran tidak hanya membantu menyaring pinjaman usaha. Ia dipakai menentukan biaya cicilan sekolah, harga asuransi kesehatan keluarga, batas kredit toko, dan kemungkinan seseorang dianggap layak mengikuti program pelatihan kerja berbayar. Anak dengan nilai menurun dapat menurunkan perkiraan kestabilan ekonomi rumah. Keluarga yang sering berpindah perangkat dianggap tidak memiliki daya beli tetap. Waktu belajar larut malam dibaca sebagai tanda rumah, tidak memiliki pola hidup stabil. Ketidakhadiran karena menjaga adik atau membantu orang tua bekerja diterjemahkan menjadi risiko putus sekolah. Tidak ada satu keluarga pun diberi penjelasan bahwa perilaku anak mereka dapat memengaruhi keputusan keuangan orang tua. Dalam beberapa kasus, keputusan akhir dibuat manusia. Tetapi petugas hanya melihat warna risiko, tanpa mengetahui sumbernya. Seno berulang kali menyebut sistem tersebut sebagai cara membuka akses bagi masyarakat yang tidak memiliki catatan perbankan.
Namun data menunjukkan keluarga dengan sumber daya rendah justru lebih sering mendapat nilai buruk karena pola kemiskinan. Diterjemahkan sebagai kegagalan masa depan, Tia menemukan nama hampir 3.000 keluarga yang menerima syarat lebih berat setelah terhubung dengan Nusa Cerdas. Sebagian belum tentu dirugikan hanya oleh model tersebut. Tetapi ratusan kasus memiliki hubungan yang jelas. Ketika temuan diumumkan kepada perwakilan keluarga, kemarahan tidak hanya diarahkan kepada Hartono. Mereka menuntut penjelasan dari Yayasan Jembatan dan Rani. Orang tua memberi informasi pekerjaan, kesehatan, penghasilan, dan masalah rumah. Karena percaya kelas itu hendak membantu anak mereka, tidak ada seorang pun mengatakan data akan disimpan bertahun-tahun atau digunakan untuk melatih sistem komersial. Rani berdiri di hadapan para orang tua tanpa mencoba memindahkan seluruh kesalahan kepada Bima. Ia mengakui bahwa pada masa awal kelas jembatan, dirinya mengumpulkan informasi jauh lebih banyak daripada yang diperlukan. Ia ingin memahami mengapa murid terlambat, mengapa nilai turun, dan keluarga mana yang membutuhkan makanan atau biaya transportasi. Namun data disimpan dalam lembar kerja yang dapat disalin, tidak memiliki batas waktu penghapusan, dan diberikan kepada Bima untuk pengembangan aplikasi tanpa perjanjian yang cukup. Ketika Nusa Cerdas mulai tumbuh, Rani seharusnya meminta persetujuan baru dari setiap keluarga. Ia tidak melakukannya karena percaya hubungan mereka seperti keluarga dan yakin Bima tidak akan menyalahgunakannya. Kepercayaan pribadi, bukan perlindungan, katanya. Niat membantu tidak memberi saya hak menyimpan hidup kalian tanpa batas. Seorang ibu bertanya, apakah Rani baru mengakui semua itu karena dirinya dipermalukan di hotel? Rani menjawab penghinaan memang mendorongnya membuka berkas yang terlalu lama ia hindari, dan itu adalah bagian yang harus ia tanggung. Ia pernah melihat kontrak awal dengan Hartono. Merasa tidak nyaman. Lalu hanya meminta Bima memastikan nama anak dihapus. Ia memilih tidak bertanya, lebih jauh karena takut masa depan adiknya runtuh. Tia mengatakan kepada orang tua bahwa penyesalan Rani tidak cukup. Semua keluarga harus mendapat akses melihat data, menghapusnya, memperbaiki keputusan yang sudah dibuat, dan menuntut ganti rugi bila dirugikan. Rani mendukung tuntutan itu. Meski berarti Yayasan Jembatan juga dapat diminta bertanggung jawab, Arman kemudian mengeluarkan keputusan bahwa Rani tidak boleh memimpin pemulihan data. Ia tetap menjadi saksi dan pengurus misi. Tetapi perwakilan keluarga, ahli independen, dan mantan murid harus memegang suara lebih besar. Persoalan kepemilikan perusahaan berubah ketika ahli hukum menemukan bahwa Yayasan Jembatan masih memegang satu saham misi yang tidak dapat dipindahkan atau dikurangi tanpa persetujuan bersama guru dan wakil murid. Hartono Capital sebelumnya menganggap saham tersebut sudah hilang setelah dokumen pemindahan ditandatangani. Namun karena rapatnya palsu dan tanda tangan Rani digunakan tanpa izin, penghapusan hak itu tidak sah. Saham misi tidak memberi Rani kendali atas perusahaan atau hak mengambil keuntungan. Fungsinya terbatas tetapi penting menolak perubahan yang menghapus akses gratis, menjual materi kepada pihak lain, memindahkan data di luar tujuan pendidikan, atau mengubah struktur hingga suara guru dan murid hilang. Seno mencoba menawarkan pembayaran besar agar yayasan melepaskan saham tersebut. Beberapa pengurus lama tergoda, karena uang itu dapat membiayai kelas bertahun-tahun. Rani sendiri sempat berpikir menerima pembayaran mungkin menjadi cara cepat memisahkan diri dari Nusa Cerdas. Arman menolak keputusan terburu-buru dan meminta pemungutan suara terbuka. Guru, murid, serta keluarga menyatakan, saham itu bukan milik Rani untuk dijual. Ia diberikan sebagai penjaga tujuan, bukan aset pribadi. Setelah perdebatan panjang, Yayasan Jembatan menggunakan saham misi untuk memblokir pengambilalihan Hartono Capital, menghentikan seluruh kontrak data, dan menuntut pengelolaan sementara. Namun yayasan juga menyetujui bahwa sistem belajar harus terus berjalan. Bima tidak dapat lagi memindahkan perusahaan.
Tetapi Rani juga tidak dapat menjadikannya milik kelas jembatan seorang diri. Pada malam sebelum pemeriksaan publik diumumkan, Seno memanggil Bima dan Kezia ke rumahnya. Ia menawarkan satu jalan keluar. Bima menandatangani pengakuan bahwa dirinya menyetujui seluruh penggunaan data tanpa sepengetahuan investor, sedangkan Kezia mengakui menciptakan sejarah pendiri palsu demi menaikkan nilai perusahaan. Sebagai gantinya, Hartono Capital akan membayar pengacara, menjaga sebagian saham Bima, dan memastikan Kezia tidak menghadapi tuntutan berat. Kezia menolak lebih dahulu. Ia bertanya, apakah ayahnya sungguh akan mengorbankan anak sendiri untuk menyelamatkan perusahaan. Seno menjawab kepemilikan dapat dibangun kembali, tetapi kepercayaan pasar hanya dapat dijaga bila kesalahan memiliki batas yang jelas. Bima merekam percakapan itu. Seno juga mengatakan keluarga miskin yang belajar gratis seharusnya memahami data adalah pembayaran yang sangat murah. Mereka tidak punya uang, katanya. Mereka punya pola hidup. Itulah nilai yang dapat dipertukarkan. Bima akhirnya melihat dasar pemikiran yang selama ini dibungkus istilah akses dan inovasi. Ia membawa rekaman tersebut kepada Arman. Ketika bertemu Rani di lorong, ia mengatakan sudah menyerahkan semuanya, dan bertanya, apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa dirinya menyesal? Rani menjawab penyesalan tidak diukur dari berapa banyak bukti yang diberikan setelah seseorang terancam. Ia akan diukur dari kesediaan Bima menghadapi keluarga yang dirugikan, mengakui tanda tangan palsu, dan menerima bahwa mungkin dirinya tidak akan kembali memimpin perusahaan yang dibangunnya. Bima menunduk. 5 hari sebelumnya, ia masih ingin menyelamatkan gelar pendiri. Kini ia harus memilih apakah Nusa Cerdas layak hidup tanpa dirinya. Di ruang pemeriksaan, saham misi Yayasan Jembatan telah dikunci dalam pengelolaan bersama. Untuk pertama kalinya sejak perusahaan tumbuh, tidak ada seorang pun, bukan Seno, bukan Bima, bukan Kezia, bahkan Rani yang dapat menentukan masa depan seluruh murid hanya dengan satu tanda tangan. Sidang terbuka dimulai 2 bulan setelah pemeriksaan Yayasan Jembatan menghentikan pengambilalihan Nusa Cerdas oleh Hartono Capital. Ruang pertemuan dipenuhi guru, orang tua, mantan murid, pegawai perusahaan, wakil bank, ahli perlindungan data, dan keluarga yang baru mengetahui bahwa catatan belajar anak mereka pernah memengaruhi pinjaman, asuransi, serta cicilan pendidikan. Di meja bukti tersusun buku kelas jembatan, perangkat penyimpanan, salinan perjanjian lama, surat pemindahan hak dengan tanda tangan palsu, riwayat kode, kontrak Hartono Finance, dan rekaman lengkap malam ketika Bima menyangkal kakaknya. Rani duduk di sisi Yayasan Jembatan, tetapi tidak memimpin pemeriksaan. Arman memastikan pertanyaan tentang hubungan kakak dan adik tidak menutupi persoalan hak cipta, pemalsuan dokumen, serta penggunaan data anak. Bima hadir tanpa gelar direktur utama. Kezia duduk bersama penasihat hukumnya, jauh dari Seno yang dikelilingi pengacara perusahaan. Ketika video dari hotel diputar, ruangan melihat seluruh rangkaian yang sebelumnya hanya beredar dalam potongan pendek. Terlihat Rani berdiri sambil memegang buku biru. Terdengar Kezia mengingatkan Bima agar menyebutnya relawan. Terdengar suara Seno dari ruang kendali memerintahkan keamanan membawa Rani keluar sebelum wartawan bertanya tentang Yayasan Jembatan. Lalu Bima berkata tidak mengenal perempuan yang membesarkannya. Rani tidak menunduk saat rekaman itu diputar. Namun ia juga tidak meminta sidang menjadikan penghinaan tersebut sebagai bukti utama kejahatan. Ia mengatakan kalimat Bima melukai dirinya sebagai kakak. Tetapi kerugian yang lebih besar terjadi ketika penolakan itu dipakai untuk menyembunyikan hak guru, memalsukan persetujuan yayasan, dan melanjutkan pemindahan data yang tidak diketahui keluarga. Dalam kesaksiannya, Rani menjelaskan bagaimana ia meninggalkan kuliah setelah orang tua mereka meninggal. Bekerja di beberapa tempat,
membayar pendidikan Bima, dan membangun kelas jembatan bersama para sukarelawan. Ia juga menjelaskan bagian yang selama ini tidak pernah dimasukkan dalam cerita tentang pengorbanan seorang kakak. Rani mengakui sering memakai masa lalu untuk memengaruhi pilihan Bima. Ia menentukan sekolah, menolak beberapa pertemanan, membuka pesan pribadinya, serta mengingatkan biaya yang sudah dikeluarkan setiap kali mereka berbeda pendapat. Saya mencintai adik saya, tetapi kadang saya memperlakukan cinta seperti izin untuk mengatur hidupnya. Katanya, saya berkata semua pengorbanan tidak perlu dibayar. Lalu membuatnya merasa setiap keputusan harus membuktikan rasa terima kasih. Pengakuan itu tidak menghapus kesalahan Bima, tetapi membuat beberapa orang memahami bahwa hubungan mereka sudah lama dibentuk oleh utang emosional. Rani kemudian beralih kepada tanggung jawabnya terhadap murid. Ia mengakui mengumpulkan pekerjaan orang tua, kondisi rumah, penyakit, penghasilan, dan alasan ketidakhadiran tanpa penjelasan yang cukup. Ia menganggap semua keluarga seperti keluarga sendiri dan percaya niat baik merupakan perlindungan. Ketika Bima meminta data untuk mengembangkan sistem latihan, Rani memberikannya tanpa membatasi waktu simpan, tujuan penggunaan, atau pihak yang dapat mengakses. Setelah Nusa Cerdas bekerja sama dengan Hartono, ia melihat tanda-tanda penggunaan yang semakin luas, tetapi tidak segera melapor karena takut masa depan Bima runtuh. Saya tidak pernah menyetujui data dipakai menilai pinjaman, katanya. Namun saya membantu membuka pintu pertama, lalu menunda bertanya siapa yang sudah masuk. Ia menyatakan bersedia diperiksa bersama pihak lain, dan tidak meminta yayasan jembatan dibebaskan dari kewajiban memberitahu, menghapus data, serta membayar ganti rugi. Para guru dan keluarga berbicara setelahnya. Seorang guru bahasa bernama Bulaila menunjukkan modul yang ditulisnya selama 5 tahun, lengkap dengan catatan kesalahan murid dan cara menjelaskan materi kepada anak yang lambat membaca. Dalam sistem Nusa Cerdas, nama penulisnya hilang, dan modul tersebut didaftarkan sebagai aset perusahaan. Honor Bulaila berhenti dibayar setelah dokumen palsu menyatakan seluruh hak sudah dipindahkan. Seorang guru matematika menemukan soal-soalnya dijual dalam paket sekolah swasta. Padahal izin awal hanya untuk layanan gratis dan sekolah mitra jembatan. Sejumlah orang tua kemudian menunjukkan keputusan keuangan yang mereka terima. Pak Rahmat menceritakan pinjaman koperasinya ditolak walau tidak pernah memiliki tunggakan. Seorang ibu rumah tangga bernama Nur Aini memperoleh biaya cicilan lebih tinggi setelah anaknya sering absen untuk membantu merawat nenek. Seorang pedagang kecil tidak mendapat batas kredit karena sistem menilai anaknya berpeluang berhenti sekolah. Tidak ada surat yang menyebut data Nusa Cerdas sebagai penyebab. Mereka baru tahu setelah dia mencocokkan kode model, waktu penilaian, dan nomor keluarga. Beberapa keluarga menangis bukan hanya karena kerugian uang, melainkan karena informasi yang diberikan demi memperoleh bantuan belajar berubah menjadi penilaian terhadap masa depan mereka. Seorang ayah berkata, anaknya mulai takut mengerjakan soal karena merasa nilai buruk dapat membuat keluarga kehilangan pinjaman. Arman menegaskan tidak semua keputusan keuangan sepenuhnya ditentukan sistem Nusa Cerdas. Tetapi bukti menunjukkan hasil model menjadi dasar penting dalam ribuan penilaian. Perusahaan tidak dapat bersembunyi di balik istilah pengolahan kelompok karena data lokasi, perangkat, nomor keluarga, dan kebiasaan penggunaan memungkinkan orang dikenali kembali. Dia berdiri di depan layar dan menjelaskan cara model tersebut bekerja dengan bahasa yang dapat dipahami para orang tua. Nilai pelajaran, jumlah hari tidak masuk, waktu membuka aplikasi, jenis telepon, perubahan alamat, serta kecepatan mengerjakan soal digabung dengan informasi rumah tangga. Sistem kemudian memperkirakan kestabilan pendapatan, risiko putus sekolah, pola kesehatan, dan kemungkinan keluarga membayar kewajiban. Anak yang belajar pada tengah malam
dianggap berasal dari rumah yang tidak stabil. Anak yang sering mengganti perangkat dianggap bagian dari keluarga dengan daya beli rendah. Ketidakhadiran karena bekerja membantu orang tua diterjemahkan sebagai risiko masa depan. Tia menunjukkan surat elektronik yang dikirimnya kepada Bima. Dalam pesan pertama, ia memperingatkan nomor keluarga, membuat identitas dapat dibangun kembali. Dalam pesan kedua, ia menunjukkan hasil model sudah masuk ke penilaian pinjaman. Dalam pesan ketiga, ia meminta proyek dihentikan sampai persetujuan keluarga diperoleh. Bima membalas bahwa data tidak memuat nama anak dan meminta Tia tidak menghambat pendanaan. Tia juga mengkritik Rani di depan sidang. Ia berkata kelas jembatan membangun budaya bahwa guru boleh mengetahui segala hal karena merasa seperti keluarga. Anak-anak tidak diajarkan hak untuk menolak. Orang tua tidak diberi pilihan menghapus data. Kami berterima kasih sudah dibantu, katanya. Tetapi rasa terima kasih tidak boleh dipakai sebagai persetujuan untuk masa depan kami. Rani menerima kritik itu tanpa membela diri. Yayasan Jembatan kemudian menyatakan akan membentuk pusat permintaan data agar setiap keluarga dapat melihat, memperbaiki, atau menghapus informasi mereka. Dana pemulihan juga disiapkan. Tetapi jumlahnya belum diputuskan, karena kerugian harus diperiksa satu persatu. Kezia mengakui seluruh perannya dalam membangun cerita pendiri tunggal. Ia mengetahui Rani adalah kakak Bima. Pernah datang ke kelas jembatan. Dan memahami bahwa para guru bersama murid memberi dasar penting bagi nusa cerdas. Namun Seno mengajarinya bahwa pasar membutuhkan satu tokoh yang dapat dijual. Kezia mengambil pengalaman Tia dan murid lain, lalu menyatukannya menjadi kisah masa kecil Bima. Ia menghapus nama guru dari kampanye, meminta bagian hukum menyederhanakan hak materi, dan menyusun rencana agar Rani tidak muncul pada malam pendanaan. Saya tidak melakukan itu karena malu kepada kemiskinan mereka, katanya. Saya melakukannya karena kemiskinan mereka lebih berguna sebagai cerita daripada sebagai pemilik hak. Ia juga mengakui meminta Bima menyebut Rani sebagai relawan lama. Rekaman membuktikan Seno menyetujui arahan tersebut. Tetapi Kezia tidak mencoba meletakkan seluruh kesalahan pada ayahnya. Ia memahami apa yang dilakukan dan tetap melakukannya karena keberhasilan kampanye menaikkan nilai saham serta kedudukannya. Ketika ditanya, mengapa baru menyerahkan video lengkap, Kezia mengatakan dirinya menemukan dokumen yang akan menyalahkannya sebagai satu-satunya pembuat sejarah palsu. Seno menyiapkan pernyataan bahwa putrinya bertindak karena terlalu terlibat secara pribadi dengan Bima. Kezia bekerja sama untuk menyelamatkan dirinya. Bukan karena tiba-tiba menghormati Rani, kesaksiannya dipertimbangkan. Tetapi ia tetap dicopot dari pengelolaan merek dan diperiksa atas penggunaan gambar, cerita, serta data murid tanpa izin. Pendapatan yang berasal dari kampanye tertentu dibekukan untuk kemungkinan ganti rugi kepada Yayasan Jembatan dan para murid yang kisahnya dipakai. Bima memberikan kesaksian paling lama. Ia mengakui kemampuan teknisnya nyata, tetapi tidak dapat lagi mengaku membangun semuanya sendiri. Ia menjelaskan bahwa dirinya menulis mesin rekomendasi, sistem latihan, dan sebagian besar perangkat lunak awal. Sedangkan guru jembatan menyediakan isi, pola pendampingan, dan kelompok murid pertama. Ketika investor meminta kepemilikan yang lebih sederhana, Bima menyetujui penggunaan tanda tangan elektronik Rani dari surat kuasa lama. Ia tahu rapat yayasan tidak pernah dilakukan, dan mengetahui 2 nama dalam catatan rapat berasal dari orang yang telah meninggal. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa pemindahan itu hanya langkah sementara sampai pendanaan selesai. Ia juga mengakui menandatangani perluasan kontrak data meski Tia sudah memperingatkan risiko. Saya percaya, perusahaan harus menghasilkan uang agar pendidikan gratis dapat bertahan, katanya. Tetapi saya memutuskan harga yang harus dibayar keluarga tanpa memberi mereka kesempatan membaca tagihannya. Mengenai malam di hotel, Bima tidak menyalahkan Kezia atau Seno sepenuhnya. Mereka memang menekan. Tetapi ia sendiri memilih menyangkal Rani
karena takut satu pengakuan akan membuka pertanyaan tentang semua dokumen. Ia juga mengakui sebagian dirinya menikmati kesempatan memutus hubungan dengan identitas sebagai adik yang selalu diselamat. Saya ingin berdiri tanpa bayangan Kak Rani. Katanya, saya memilih cara yang membuat saya berdiri di atas karya dan kepercayaan orang lain. Bima kemudian menyerahkan rekaman saat Seno menawarkan perlindungan bila dirinya mau mengakui seluruh kesalahan. Ia tidak meminta dibebaskan, hanya meminta perannya dibedakan dari sistem yang dikendalikan Hartono. Pemeriksa menyatakan, kerjasamanya akan dipertimbangkan, tetapi pemalsuan persetujuan, penggunaan data, dan penghapusan hak guru tetap menjadi tanggung jawabnya. Seno mempertahankan gagasannya. Dengan ketenangan seorang pengusaha yang terbiasa mengubah perdebatan moral menjadi perhitungan biaya, ia mengatakan, pendidikan gratis tidak pernah benar-benar gratis. Sava, teknisi, guru, dan pengembangan membutuhkan uang. Menurutnya, keluarga miskin tidak memiliki banyak aset untuk ditawarkan selain informasi tentang kebiasaan, kemampuan, dan masa depan mereka. Ia menyebut penggunaan data sebagai pertukaran yang membuka akses keuangan bagi orang yang tidak memiliki catatan bank. Ketika dia menunjukkan keluarga berpenghasilan rendah justru lebih sering dinilai buruk. Seno menjawab semua model memiliki kesalahan dan harus diperbaiki, bukan dihentikan. Ia menyangkal mengetahui data dapat dikenali kembali. Namun surat elektronik menunjukkan dirinya meminta nomor keluarga, lokasi, dan pola perangkat dipertahankan agar hasil terhubung dengan produk keuangan. Dalam satu rekaman, ia berkata keluarga yang belajar gratis seharusnya menganggap pola hidup sebagai harga murah. Seno juga terbukti memerintahkan bagian hukum menyiapkan dokumen yang menjadikan Bima satu-satunya penanggung jawab kontrak dan Kezia satu-satunya pembuat sejarah palsu. Ketika ditanya mengapa, ia siap mengorbankan putri serta calon menantunya. Seno mengatakan pemimpin harus membatasi kerusakan agar sistem besar tetap hidup. Arman bertanya mengapa kerusakan selalu dibatasi pada orang yang lebih lemah, sementara kendali dan keuntungan Seno dipertahankan. Seno menjawab tanpa investor, tidak akan ada nusa cerdas. Dia membalas tanpa murid, guru, dan data keluarga mereka. Investor juga tidak memiliki apapun untuk dijual. Keputusan sementara memerintahkan penyidikan terhadap Seno atas penyalahgunaan data, transaksi terkait yang tidak diungkapkan, pengarahan pembuatan dokumen menyesatkan, dan upaya menghalangi pemeriksaan. Hak suara Hartono Capital di Nusa Cerdas dibekukan. Seluruh kontrak data dengan perusahaan keuangan dihentikan. Dan salinan yang tidak diperlukan untuk kewajiban hukum harus dihapus di bawah pengawasan independen. Bima dicopot dari jabatan direktur utama serta kehilangan hak mengendalikan kode, data, dan lisensi. Ia tetap menghadapi proses atas pemalsuan persetujuan, pelanggaran hak guru, dan persetujuan penggunaan data. Kezia dikeluarkan dari pengelolaan merek dan tidak boleh memakai gambar atau kisah murid dalam kampanye baru. Nusa Cerdas ditempatkan di bawah dewan sementara yang terdiri atas wakil guru, pegawai teknis, keluarga murid, ahli perlindungan data, dan pengelola independen. Saham misi Yayasan Jembatan tetap berlaku, tetapi tidak ditempatkan di tangan Rani seorang diri. Setiap penggunaan hak tersebut harus melalui pemungutan suara guru dan wakil murid. Rani juga tidak menjadi pemilik perusahaan, karena terlibat dalam pengumpulan awal dan menunda pelaporan. Ia tidak boleh memimpin pemulihan data atau menentukan ganti rugi. Saat wartawan bertanya, apakah dirinya puas setelah adiknya kehilangan jabatan? Rani menjawab jabatan Bima bukan sesuatu yang ingin ia miliki. Saya tidak membuka perkara agar dia kembali menyebut saya kakak. Katanya, saya membukanya karena tidak ada anak yang seharusnya membayar pelajaran dengan menyerahkan masa depan keluarganya tanpa tahu. Di lorong setelah sidang, Bima mendekati Rani tanpa pengacara.
Ia meminta maaf karena menyangkalnya, memalsukan persetujuan, dan memakai kepercayaan lama. Rani menjawab permintaan maaf itu perlu, tetapi tidak dapat menjadi jalan pintas menuju hubungan lama. Bima bertanya, apakah mereka masih dapat menjadi keluarga? Rani mengatakan, keluarga mungkin tetap ada, tetapi bentuknya tidak dapat kembali seperti saat ia menjadi penjaga, dan Bima menjadi anak yang harus menurut. Ia tidak ingin lagi memakai pengorbanan sebagai tali. Dan Bima tidak boleh memakai rasa sesak sebagai alasan menghapus orang lain. Bima mengangguk, lalu bertanya, apakah ia boleh membantu memperbaiki data keluarga? Rani menjawab keputusan itu bukan miliknya. Ia harus meminta kepada Dewan Pemulihan dan menerima bila mereka menolak. Untuk pertama kalinya, Bima tidak meminta kakaknya menyelesaikan akibat pilihannya. Ia berjalan menuju ruang tempat Tia, dan para wakil keluarga sedang menyusun daftar kerugian. Rani melihatnya dari jauh, tetapi tidak mengikuti. Hubungan mereka belum pulih, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti dahulu. Namun di antara semua kehilangan, satu pola, akhirnya terputus. Tidak ada lagi seorang kakak, pendiri, investor, atau pemilik perusahaan yang dapat mengaku tahu apa yang terbaik bagi orang lain, lalu mengambil keputusan tanpa persetujuan mereka. 18 bulan setelah sidang terbuka, Nusa Cerdas kembali beroperasi dengan bentuk yang hampir tidak dikenali oleh para investor lama. Perusahaan itu tidak lagi dikendalikan oleh satu pendiri, satu keluarga pemodal, atau satu dewan yang hanya mengejar pertumbuhan. Kepemilikan dibagi antara koperasi guru, pegawai teknis, yayasan jembatan, dana independen, dan perwakilan kepentingan pengguna. Saham misi tetap ada, tetapi tidak berada di tangan Rani seorang diri. Setiap keputusan yang menyangkut akses gratis, penggunaan data, pemindahan materi, atau perubahan tujuan perusahaan harus disetujui oleh wakil guru, mantan murid, dan keluarga pengguna. Nusa Cerdas juga membangun sistem baru yang memisahkan data belajar dari informasi rumah tangga, catatan pekerjaan orang tua, penghasilan, kesehatan, alamat rinci, serta kondisi keluarga dihapus kecuali benar-benar dibutuhkan untuk program bantuan dan disetujui secara terpisah. Setiap keluarga dapat melihat data yang tersimpan, memperbaiki kesalahan, mengunduh salinan, atau meminta penghapusan. Model penilaian keuangan Hartono dibongkar. Hubungan dengan nomor keluarga diputus. Dan seluruh anak perusahaan yang pernah menerima data diwajibkan menghentikan pemakaian serta menyerahkan bukti penghapusan. Proses itu tidak berlangsung sempurna. Sebagian data sudah tersebar ke sistem lama. Beberapa salinan sulit dilacak, dan ratusan keluarga harus mengajukan pemulihan satu persatu. Namun untuk pertama kalinya, anak yang nilainya turun tidak lagi diam-diam, membuat ibunya dianggap tidak layak menerima pinjaman. Seno Hartono kehilangan hak suara di Nusa Cerdas dan menghadapi perkara atas penggunaan data tanpa persetujuan, pengaturan dokumen menyesatkan, serta upaya mengalihkan tanggung jawab. Hartono Capital tetap berdiri, tetapi dilarang mengendalikan perusahaan pendidikan yang memakai data anak selama masa pengawasan. Kezia tidak kembali menjadi kepala merek. Sebagian pendapatannya dari kampanye lama digunakan untuk membayar keluarga dan guru yang kisahnya diambil tanpa izin. Ia harus tampil dalam penjelasan terbuka tentang bagaimana kehidupan Tia, siswa lain, dan guru sukarelawan diubah menjadi cerita palsu seorang pendiri tunggal. Kezia tidak mencoba meminta maaf dengan cara yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Ia bekerja dalam tim pengarsipan, menandai materi kampanye yang harus dihapus atau diperbaiki, dan menerima bahwa namanya akan selalu terhubung dengan kebohongan yang pernah dibangunnya. Bima juga tidak kembali menjadi direktur utama. Ia bergabung dengan tim pemulihan data sebagai pekerja biasa, tanpa kewenangan mengakses seluruh sistem sendirian. Setiap tindakannya diperiksa dua pihak.
ia membantu mencocokkan nomor keluarga, memperbaiki model, menyiapkan bukti bagi mereka yang dirugikan, dan bertemu orang-orang yang pernah dipengaruhi keputusannya. Pak Rahmat adalah salah satu orang pertama yang ditemuinya. Bima datang membawa hasil pemeriksaan yang menunjukkan permohonan pinjaman koperasi memang terpengaruh oleh penilaian dari Nusa Cerdas. Ia meminta maaf dan menjelaskan jalur ganti rugi. Pak Rahmat menerima berkas itu, tetapi tidak langsung memaafkan. Ia hanya berkata kursi-kursi di kelas jembatan dulu diperbaikinya karena percaya kedua kakak beradik itu sedang membangun kesempatan. Bima pulang dari pertemuan tersebut tanpa pembelaan. Rani sendiri tidak segera kembali ke kampus. Selama beberapa bulan pertama, ia bekerja bersama Yayasan Jembatan, membangun ulang cara mereka memperlakukan murid. Tidak ada lagi formulir yang meminta terlalu banyak, hanya karena guru merasa perlu tahu segalanya. Informasi bantuan dipisahkan dari catatan akademik, orang tua mendapat penjelasan yang mudah dipahami. Bukan lembar persetujuan panjang yang membuat mereka menyerah sebelum membaca. Anak-anak diajarkan bahwa mereka berhak bertanya siapa yang melihat data mereka dan untuk tujuan apa. Rani juga mengadakan pertemuan khusus dengan mantan murid. Ia tidak datang untuk meminta mereka mengingat jasa-jasanya, tetapi untuk mendengar bagian yang selama ini tidak pernah ia tanyakan. Beberapa murid mengaku merasa terbantu oleh perhatian Rani, tetapi juga merasa seluruh hidup mereka selalu diketahui guru. Ada yang takut menolak ketika diminta mengisi cerita keluarga. Dia berkata jembatan pernah menjadi rumah yang aman. Tetapi rumah pun membutuhkan pintu yang dapat dikunci dari dalam. Rani menyimpan kalimat itu. Ia mulai memahami bahwa kasih sayang tanpa batas dapat terasa seperti pengawasan bagi orang yang menerimanya. Setelah sistem baru berjalan, Rani mendaftar kembali ke universitas untuk menyelesaikan program manajemen pendidikan yang ditinggalkannya 20 tahun lalu. Ia harus mengulang beberapa mata kuliah, belajar bersama mahasiswa yang jauh lebih muda, dan menerima bahwa pengalaman hidup tidak selalu menggantikan teori. Pada awal semester, ia hampir mundur karena merasa tidak pantas duduk di kelas. Arman yang sudah menyelesaikan tugas pengawasan terhadap Nusa Cerdas tidak menenangkannya dengan pujian kosong. Ia berkata kembali belajar bukan cara membuktikan pengorbanannya berharga. Itu hak Rani sebagai seseorang yang hidupnya pernah berhenti di tengah jalan. Hubungan Rani dan Bima pulih dengan sangat lambat. Mereka tidak kembali tinggal serumah atau berbicara setiap hari. Untuk beberapa waktu, percakapan mereka hanya berlangsung melalui surat elektronik mengenai dokumen yayasan, data keluarga, dan persetujuan materi. Bima berhenti memanggil kakaknya setiap kali merasa gagal. Rani juga berhenti menyelesaikan masalah sebelum diminta. Ketika Bima jatuh sakit dan tidak masuk kerja selama beberapa hari, dorongan pertama Rani adalah datang membawa makanan serta mengatur obat. Ia menahan diri, mengirim pesan singkat, lalu bertanya, apakah Bima membutuhkan bantuan? Bima menjawab ia sudah pergi ke dokter dan hanya meminta sup. Rani membawanya tanpa mengomentari kamar yang berantakan atau jadwal yang buruk. Perubahan kecil itu terasa lebih sulit daripada semua pertengkaran besar mereka. Dalam satu percakapan, Bima mengatakan, ia masih marah karena masa kecilnya selalu diceritakan sebagai hasil pengorbanan kakaknya. Rani menjawab, ia tidak akan lagi memakai cerita itu untuk mengikatnya. Namun, ia juga tidak akan berpura-pura bahwa penghinaan di hotel tidak pernah terjadi. Bima menerima bahwa keduanya dapat benar sekaligus. Rani pernah mengendalikan hidupnya dengan rasa utang. Dan ia pernah menghapus Rani untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tidak menyebut hubungan mereka sembuh. Mereka hanya mulai membangun bentuk baru yang tidak menuntut satu pihak menjadi penyelamat dan pihak lain menjadi anak yang harus selamanya berterima kasih. Arman mulai dekat dengan Rani setelah seluruh tugas pengawasan formalnya berakhir. Selama penyelidikan, ia menjaga jarak dan menolak setiap keputusan yang dapat membuat orang mengira pemeriksaan dipengaruhi hubungan pribadi. Setelah itu, mereka sesekali bertemu untuk membahas pendidikan.
bukan perkara nusa cerdas. Arman tetap menjadi orang yang berani menolak Rani ketika ia terlalu cepat mengambil tanggung jawab saat Rani ingin menggunakan tabungannya untuk membayar seluruh biaya kuliah seorang mantan murid tanpa bertanya kebutuhan sebenarnya. Arman mengingatkan bahwa bantuan juga dapat berubah menjadi kendali bila pemberi merasa berhak menentukan masa depan penerima. Rani kemudian berbicara langsung dengan murid itu dan mengetahui ia hanya membutuhkan pinjaman kecil untuk membeli perangkat, bukan seseorang yang memilihkan jalur hidup. Hubungan Rani dan Arman tumbuh tanpa janji besar. Ia tidak datang sebagai pengganti keluarga yang gagal. Dan Rani tidak menjadikannya tempat bersandar bagi seluruh luka. Mereka belajar berjalan berdampingan, membiarkan satu sama lain memiliki keputusan sendiri. Bagi Rani, rasa aman yang baru bukan berasal dari seseorang yang berkata akan selalu melindunginya. Rasa aman muncul ketika seseorang dapat berkata tidak tanpa takut cinta akan ditarik kembali. Hari kelulusan Rani tiba pada pagi yang cerah. Ia mengenakan toga dengan tangan gemetar dan berdiri di antara lulusan yang sebagian besar seusia anak-anak muridnya. Di halaman kampus, Yayasan Jembatan mengirim beberapa guru serta mantan siswa. Dia datang bersama ayahnya. Arman berdiri di sisi belakang, tidak mencoba mengambil tempat keluarga. Bima tiba lebih awal dan membeli tiket tamu seperti orang lain. Ia tidak meminta kursi khusus, tidak membawa tim media, dan tidak mengunggah apapun sebelum Rani setuju. Ketika seorang dosen bertanya kepada Bima, apakah ia kerabat lulusan? Ia menatap Rani yang sedang berbicara dengan teman sekelasnya, lalu menjawab dengan tenang. Dia kakak saya. Dia yang membesarkan saya. Tetapi, hari ini bukan tentang pengorbanannya untuk saya. Hari ini adalah keberhasilannya sendiri. Rani mendengar kalimat itu dari beberapa langkah jauhnya. Ia tidak menangis atau langsung memeluk Bima. Setelah upacara, Bima mendekat dan bertanya, apakah ia boleh ikut berfoto? Rani melihat wajah adiknya, lalu mengangguk. Mereka berdiri berdampingan dengan jarak kecil di antara bahu. Tidak ada pose yang berpura-pura semua luka sudah hilang. Namun ketika kamera berbunyi, Bima tidak bersembunyi. Dan Rani tidak mengangkat ijazah seolah itu milik mereka berdua. Tanda kelulusan berada di tangannya sendiri. Sore harinya, Rani membawa ijazah ke gedung baru Yayasan Jembatan. Bangunannya tidak besar, tetapi memiliki ruang kelas terang, perpustakaan kecil, dan papan pengumuman yang mencantumkan hak pengguna data. Di dinding utama tidak ada foto Rani atau Bima sebagai pendiri tunggal. Yang tercantum adalah nama guru, murid, pengrajin, orang tua, teknisi, serta sukarelawan yang membangun program sejak awal. Buku bersampul biru disimpan dalam lemari kaca, terbuka pada halaman pertama yang memuat janji tentang pendidikan gratis. Di sampingnya terdapat penjelasan bahwa janji itu pernah dilanggar ketika dua orang menganggap hubungan keluarga cukup untuk menggantikan persetujuan. Dan ketika sebuah perusahaan menganggap bantuan kepada masyarakat memberi hak atas hidup mereka, Rani menaruh salinan ijazah di ruang guru, bukan di tengah ruang pamer. Dia bertanya, apakah ia merasa semua pengorbanannya akhirnya terbayar? Rani menggeleng. Ia berkata, masa lalu bukan utang yang harus dikembalikan oleh satu orang. Ia memang merawat Bima sampai sarjana. Tetapi itu tidak membuat gelar Bima menjadi miliknya. Dan kini, ketika dirinya akhirnya menjadi sarjana, pencapaian itu juga bukan hadiah dari adiknya. Itu milik Rani sendiri. Menjelang malam, para murid baru memenuhi kelas Jembatan. Salah seorang anak bertanya kepada Rani, apakah ia akan selalu menjadi kepala yayasan karena sudah mendirikannya. Rani menjawab tidak. Masa jabatan dibatasi. Keputusan dibagi. Dan suatu hari orang lain akan menggantikannya. Anak itu bertanya, apakah Rani tidak takut tempat yang dibangunnya berubah? Setelah ia pergi, Rani memandang papan yang berisi nama-nama banyak orang. Lalu berkata perubahan tidak selalu berarti penghapusan. Yang penting,
Tidak ada seorang pun dapat menghapus orang lain untuk membuat dirinya tampak lebih besar. Di luar ruangan, Bima membantu memasang kabel proyektor bersama pegawai teknis. Ia tidak berdiri di panggung dan tidak diperkenalkan sebagai pendiri. Ketika pekerjaannya selesai, ia meminta izin kepada Rani untuk pulang lebih dulu. Rani mengangguk tanpa bertanya kemana atau dengan siapa. Bima tersenyum kecil, lalu pergi. Rani kembali ke kelas dan membuka pelajaran pertama. 20 tahun lalu, ia meninggalkan bangku kuliah agar adiknya dapat terus belajar. Kini ia berdiri sebagai lulusan di depan murid-murid yang tidak berutang hidup kepadanya. Untuk pertama kalinya, Rani dapat membantu seseorang tumbuh tanpa merasa harus memiliki arah langkahnya